yang berpancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Mari setiap mengawali kegiatan kita senantiasa kita awali dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua meyakininya hanya karena rahmat serta hidayahnya sajalah sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat di tengah-tengah endemi COVID. Sekarang sudah bukan pandemi ya, endemi COVID-19 yang tidak hanya melanda Yogyakarta, bahkan Jawa, bahkan NKRI, bahkan seluruh dunia. Tapi alhamdulillah kita hari sore ini bertemu dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya tadi sebetulnya saya baru aja sampai di Jogja dari Jakarta. Tadi rasanya capek, iya. Tapi begitu melihat air muka ibu-ibu yang penuh dengan semangat, saya terbawa menjadi semangat sekali untuk kita berbagi ya, berkaitan dengan menatap masa depan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya, siapa yang sudah pernah sampai Sabang? Belum ya? Alhamdulillah Idam Samami sudah 3 kali sampai ke Sabang. Itu batas Indonesia paling barat. Siapa yang sudah sampai Merauke? Belum ya? Alhamdulillah Idam Samami sudah 2 kali sampai Merauke. Nah, siapa yang sudah pernah sampai ke Miangas? Panganan opo di Miangas? Miangas itu batas Indonesia paling utara. Alhamdulillah saya sudah 4 kali ke Miangas. Siapa yang sudah pernah ke Pulau Rote? Panganan opo meneh kuwi. Pulau Rote itu batas Indonesia paling selatan. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke sana. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, kalau panjangnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu kalau dijumlah panjangnya lebih dari 7.000 km. Nah, panjangnya benua Afrika itu ya 7.400 km. Hitungnya itu sithik. Jadi panjangnya Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua itu hampir sama dengan panjangnya benua Afrika. Padahal benua Afrika itu terdiri dari berapa puluh negara. Awake dhewe 1 negara, Indonesia. Jadi kita mesti kudu bangga ya, sebagai anak bangsa. Dan saya lewat ibu-ibu kalau badhe titip, nanti yakinkan putra putri putra wayah panjenengan sedaya ya, untuk berbangga ketika dilahirkan sebagai anak bangsa Indonesia. Karena apa? Tadi ombok panjangnya itu podo kalau benua Afrika. Ibu-ibu, sinten ingkang sampai nanti di Tokyo. Nah, alhamdulillah saya sudah beberapa kali ya. Kalau kita naik pesawat terbang dari Jakarta ke Tokyo, Jakarta ibu kota Indonesia, Tokyo ibu kota Jepang, butuh waktu 7 jam kurang lebih, non-stop tanpa berhenti. Nek awake dhewe numpak motor kabur dari Sabang sampai Merauke non-stop tanpa berhenti, itu membutuhkan waktu lebih dari 8 jam. Supaya kita adil dalam tindakan, adil dalam sikap, adil dalam pikiran, sehingga bisa berlaku adil juga untuk sesama kita manusia. Kita mengamalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayaknya waktu berbuka sudah tinggal. Oh iya baik. Jadi saya langsung tutup aja Pak.
saya sampai kasih kan ngobrolnya sampai kasih kan. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Pancasila kita sangat terkait dengan perlindungan terhadap perempuan. Di kelima silanya kalau kita amalkan dan implementasi sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh, itu menjadi bagian dari perlindungan terhadap perempuan, perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan ya. Sekian, selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Matur Suwun Pak Idam, Ibu Inneke, dan terima kasih pada Bapak Ibu Hadirin bisa memahami, menerima dan memaklumi. Juga yang penting adalah bisa mengerti, bukan memakai apa itu masker, memakai apa itu masker dan mencuci tangan dan menjauh dari ya. Baik Pak Idam Jamawi, sekarang kita lanjutkan karena ada doorpress dari ibu-ibu, mungkin ada yang hafal Pancasila, silakan cepat maju di sini. Baik, dari sini satu. Oh, ini ibu-ibu ini, oke. Pancasila apa ibu? Ngomong cepat ya, oke. Kambing baru, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Pak, silakan ambil itu tulis lagi. Baik, Bu, di sini silakan. Pak Idam, Mbak Ibu. Ini kejutan ya. Nah, kita kasih tahu anak-anaknya yang mana yang boleh yang mana kayak apa berinteraksinya dengan orang, yang mana bagian mana nggak boleh disentuh, yang mana yang boleh, kapan bolehnya, kapan nggak bolehnya. Dan itu sebenarnya bisa ibu akses dimanapun sekarang, banyak di YouTube. Jadi ibu bangun kalau nonton YouTube jangan cuma nonton ini aja nih tapi sekarang bapak-bapak juga banyak tuh ya yang nonton YouTube itu tuh orang Indonesia yang nikah sama orang luar negeri gitu, akun YouTube yang tertinggi. Tapi memang kita seneng ya lihat mereka tinggal di negara bersalju, bagaimana suaminya pada bule-bule gitu, anak-anaknya anak-anak campuran Indonesia. Kita seneng. Jangan lupa buka YouTube juga tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ada banyak di YouTube. Ya, bagaimana yang boleh dipegang, mana yang enggak, kapan boleh dipegang, kapan siapa yang boleh pegang, siapa yang enggak boleh pegang. Diakses, enggak boleh males. Ya. Bukanya jangan lihat ini aja. Jangan lihat live-nya Bunda Korla aja. Saya juga suka kok Bunda Korla, suka banget. Lucu soalnya buat hiburan, tapi sekali-sekali lihat juga akun-akun di Jogja ini ada organisasi pendampingan korban kekerasan seksual yang bagus-bagus banget. Salah satu diantaranya adalah Rifka Anissa. Itu di Instagramnya, di Twitternya mereka ada edukasi. Sekali-sekali juga kita bacain begitu, gitu ya. Hal lain, jadi itu yang saya ceritain tadi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang pertama, kekerasan seksual. Ya, jadi gejala traumanya adalah gejala trauma yang daftarnya terpanjang dari segala yang bentuk kekerasan lainnya. Yang kedua kekerasan domestik. Ini yang saya sebutin jenis-jenis kekerasan terhadap perempuannya, bukan yang spesifik hanya di Indonesia ya, yang di seluruh dunia ada, tapi semuanya ada di Indonesia, dari kekerasan domestik, kekerasan seksual, semuanya ada di Indonesia. Jadi yang kedua kekerasan domestik. Kekerasan domestik itu ada KDRT, ada KDP, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran. Di negara-negara maju
kekerasan dalam pacaran udah dimasukin dalam undang-undang kekerasan. Demikianlah saya besarnya itu ketika mengalami kekerasan seksual waktu masa kanak-kanak itu, saya tahunya begitu. Itu bentuk kasih sayang. Akhirnya bolak-balik berelasi dengan orang-orang yang melakukan kekerasan pula pada saya, dan lingkaran kekerasan itu terus berjalan sampai akhirnya saya berumah tangga. Karena apa? Ini anak kecil itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika dia mengalami kekerasan seksual waktu dia masih kecil, tumbuh kembangnya terganggu. Seorang psikolog lulusan Oxford Inggris, sekarang dia jadi psikolog di Jamaika, seorang ibu. Dia pernah datang juga ke Indonesia, salah satu mentor saya juga, karena saya waktu itu pernah di training untuk jadi konselor. Jadi para survivor kekerasan itu di training bagaimana caranya memulihkan diri sendiri, bagaimana ketika traumanya datang mereka harus mengatasi kayak apa, tapi di training juga bagaimana kalau orang lain mau curhat ke mereka, sehingga orang-orang itu tidak merasa bahwa apa yang mereka alami itu kayak cuma cerita dongeng-dongeng aja. Mereka juga merasa, oh ternyata ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Ya. Beliau itu bilang gejala traumanya orang yang mengalami kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual pada masa kanak-kanak, gejalanya itu daftarnya adalah yang terpanjang dari jenis kekerasan lainnya. Karena apa? Karena ketika seorang mengalami kekerasan seksual, pada saat itulah di titik di mana dia mengalami kekerasan seksual, pada saat itulah sebenarnya jiwanya dibunuh. Jadi itu pembunuhan di dalam. Jadi kalau waktu itu saya ngalamin 5 tahun, 8 tahun, pada saat itu saya jiwanya mati pada saat umur 5 tahun, 8 tahun itu. Ya. Mungkin kita nggak sadari secara fisik kita tumbuh, tapi secara psikis, secara jiwa, ada yang tertahan pada saat itu. Pada saat itu ada yang tertahan. Jadi kalau kita nggak memulihkan diri, ada hal-hal yang ketika kita menghadapi tekanan, stres, depresi, itu cara kita menghadapinya sama seperti waktu kita mengalami. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nggak cuma ibu tapi bapak juga, anak-anaknya dijaga, tapi bukan cuma biasa, nggak ada yang biasa-biasa pun nggak di rumah tangga. Ya. Jadi baik ibu berada di rumah ngurus urusan domestik, maupun ibu ngajar di sekolah, ngajar sebagai dosen, pengurus organisasi, mau kerja di kantor, mau jualan sayur. Saya sangat salut sama ibu-ibu, karena ibu-ibu bagian dari pengamalan dan implementasi Pancasila di bangsa ini. Karena apa? Karena ibu-ibu punya semangat di dalam dada. Ya, semangat merah putihnya jalan terus, sehingga apa? Itu mendorong ibu-ibu untuk tetap semangat berkarya terus menjaga kesehatan untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa. Kalau tadi Bapak kan bilang ya, Pancasila itu nggak ada pertentangannya dengan agama manapun. Memang enggak. Dia kitabnya sendiri. Memang nggak ada fisiknya ya Pak ya. Kitabnya seperti di keyakinan kita. Tapi kitabnya ada di sini. Kitabnya ada di sini. Itu yang membuat kita kalau bangun setiap hari bersyukur sama Tuhan, karena kita masih bisa bekerja, berkarya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa. Jadi jangan ada satu orang pun, ibu-ibu di sini atau kakak-kakak ya, jangan ada satu orang pun perempuan di sini yang merasa nilainya less, nilainya lebih rendah daripada orang lain, nilainya lebih rendah daripada perempuan lain. Kadang-kadang kita suka maaf ya Pak ya, ada banyak sekali dari kita yang suka merasa kalau di rumah aja kok kayak merasa nggak gimana gitu, kayak merasa nggak punya sesuatu. Meskipun mungkin saya menemukan ya, apalagi di media sosial, saya menemukan banyak sekali ibu-ibu yang secara teori kalau posting saya ini
kelihatannya dia memuliakan dirinya, tapi secara substantif dia nggak punya kepercayaan diri itu, dan dirinya itu cuma pas di jempol itu. Pak Idam Semawi, Ketua Perempuan Pancasila, Ketua Panitia Ibu Widi, hadir di sini juga Pak Toto, dan yang saya muliakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat sore semuanya. Saya senang semuanya ada sehat-sehat, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa hadir semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang sekali karena tadi itu saya dengar banyak, padahal sebenarnya ini ya berkali-kali saya dengar dari orang yang lain. Tapi kalau Pak Idam sama yang bawain kok beda ya Pak ya? Jadi kayak apa ya? Padahal hari-hari itu tanggung luar biasa loh. Padahal saya hari-hari loh Pak itu berkecimpung ya di situ ya, karena saat ini saya adalah konsultan deradikalisasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Subdirektorat Bina Lembaga Pemasyarakatan. Jadi urusannya saya sama napi teroris Pak. Nah, nanti ada kaitannya sedikit karena di Subdit Bina Lapas itu Pak, dari 29 yang terlibat, sebagian besarnya perempuan Pak. Iya. Jadi itu kenapa saya buka dengan informasi itu, karena saya membuka bahwa ternyata perempuan-perempuan Indonesia ini sudah banyak sekali yang mengimplementasikan dan mengamalkan Pancasila lewat pekerjaan-pekerjaannya, karya-karyanya, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Jadi saya memang diminta tolong ngomongnya tentang perlindungan kaitannya Pancasila dengan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan terhadap perempuan. Tapi saya ingin buka dulu dengan betapa besarnya peran perempuan mengimplementasikan Pancasila, ikut serta punya fungsi, punya peran yang cukup besar di bangsa ini ya, dalam mempromosikan Pancasila, dalam mengimplementasikan Pancasila baik di ruang publik maupun di ruang domestik ya. Jadi jangan, kalau ibu-ibu mungkin hari-harinya ya, jangan berkecil hati kalau saya ini ibu rumah tangga biasa. Nggak ada yang biasa-biasa Bu, nggak ada ibu rumah tangga. Persaudaraan dalam satu kebangsaan. Saya kutipkan di sini. Bu, carikan saya satu surat Al-Quran yang mengatakan bahwa Islam itu mengenal fikih. Nanti tekan pecah, nggak sih bakal terkenal. Ya, adanya musyawarah, mufakat. Saudara sekalian, terus Bu, Islam itu berpihak kepada siapa yang tertindas, teraniaya, termarginal. Simbolnya apa di Al-Quran? Yatim, miskin, duafa. Diulang-ulang di Al-Quran sampai saya nggak hafal berapa kali jumlahnya. Keadilan sosial sama berpihak kepada siapa yang tertindas, teraniaya, termarginal. Saya bicara dengan dia. Oh, punya hati itu lebih dari 2 jam sakit gigi. Iya, nggak bisa. Terus saya bilang, Anda akan menyusulkan 3 ideologi Pancasila dan Islam. Anda kalau berhaji, berumrah itu gimana? Saudi Arabia kan seperti saya saja. Saudi Arabia tidak menggunakan ideologi khilafah. Itu dia sakit gigi sambil nunduk. Ya. Saya minta sebutkan satu negara di dunia yang menggunakan ideologi khilafah dan berhasil. Saudi Arabia yang kita berhaji umroh saja kita menggunakan ideologi khilafah, saudara sekalian. Nah, saya ada dulu waktu haji umroh pasti sudah sampai Masjid Nabawi. Nah, saya pastikan Anda tidak masuk ke museumnya Rasulullah. Karena kalau Anda masuk ruangan perjalanannya Piagam Madinah, Anda akan menyadari bahwa
bahwa Rasulullah 1400 tahun yang lalu sangat toleran. Ini yang tertuang dalam Piagam Madinahnya, luar biasa sekali. Nah, saya sarankan ke dia, Anda nanti kalau haji atau umroh masuk ke museum masjid apa ini, museum Rasulullah, masuk ruangan perjalanan Piagam Madinah. Di situ dinarasikan jelas sekali ketika Rasulullah powerful, maka dibilanglah pimpinan Najasyi yang di Nasrani di Madinah itu diajak bagaimana, ditawarkan bagaimana kalau mulai hari ini kita tidak lagi saling berkelahi, tidak lagi saling membunuh. Mereka senang sekali, mau itu. Boleh sahabat Rasulullah yang akan menggunakan dibagikan kepada semuanya. Materialismenya Karl Marx mesti bubar. Karena apa? Tidak mengenal ketuhanan. Saudara-saudara sekalian, hanya Pancasila. Hanya Pancasila. Indonesia ibu posisi putra putri ketika ini berlaku di rumah saya, cucu saya, anak-anak saya dulu ketika TK itu kudu apal Pancasila. Ada cucu saya kelas 5, Pancasila, ya begitu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, sampai 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ketika TK, SD dia hafal urutan Pancasila. Harapan saya nanti ketika dia mulai dewasa, dia akan mencoba memahami implementasi nilai-nilai Pancasila. Dengan harapan saya ketika cucu saya, anak saya nanti menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing, akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena namun kami itu menatap masa depan NKRI kita yang lebih baik. Nah, dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Cucu saya, kalau di TV pada lagu Indonesia Raya, walaupun dia baru makan, piringnya ditaruh, dia berdiri tegak. Begitu mendengar lagu Indonesia Raya, itu saya tanamkan sejak TK, taman kanak-kanak. Nanti harapannya ketika jadi pemimpin, begitu juga saya tidak akan melupakan ketika saya kecil dulu. Dan saya dulu, kan kami ya keluarga biasa gitu ya. Sehingga kalau makan bersama, itu lauknya pasti dibagi oleh ibu saya. Tapi nasi sama sayur silakan ambil sebinar, semukah monggo. Tapi lauknya oleh ibu saya dibagi. Kami bersaudara 9 orang, bapak, ibu. Yang bagi lauk ibu, di piringnya semuanya pas makan kan. Terus ibu saya yo iki lho, ibu le bagi piringe padha lamuke. Padahal nek ibu arep turi, ini piringnya ibu tak kayak oke iso. Ini enggak, ibu sedang mengamalkan sila kelima Pancasila. Disampaikan oleh ibu saya, ini bagian dari ibu mengamalkan sila kelima Pancasila. Do le sesuk nek jadi pemimpin, nek mendapat kesempatan untuk membagi apakah itu raskin atau apa saja lah namanya, bantuan sosial atau apa, walaupun do oleh nek jadi pemimpin ratusan bahasa gunain bersama. Ada atau tidak? Luar biasa sekali NKRI-nya YDW ini. Ya, tadi saya katakan berangkat dari agamanya orang, terus budayanya ratusan, sukunya ratusan, bahasa daerahnya ratusan, dipersatukan dalam satu kebangsaan, dalam satu negara Indonesia. Dan alhamdulillah 17 Agustus tahun 2020 usia 77 tahun isih utuh, dan saya tidak sama gitu, dan saya yakin panjenengan sami kalian kula nanti satu abad Indonesia tahun 2045, 200 tahun Indonesia dan seterusnya masih tetap akan utuh ketika bangsa ini berideologi Pancasila, ketika berdasarkan Pancasila. Jadi bisa dipastikan kalau masih, karena tadi saya katakan ketika digali menjadi bangsa, ini sukunya ini ada ratusan dan sebagainya.
kanthi menika Idam Samawi siap diskusi perlu 30 dina 30 hari ya. Dengan siapapun juga ketika Pancasila sandingkan dengan Islam pasti tidak akan benturan. Sandingkan dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu tidak akan benturan. Awit menapa ketika digali oleh pendiri bangsa nama agama ini sudah ada. Semangat rugi kalau ada yang berpendapat ketika Pancasila ini disandingkan budaya Batak atau budaya Bugis atau budaya Pasundan akan benturan. Boten badhe benturan. Ibu, bapak, sedherek kula sedaya. Karena apa? Tadi saya katakan ketika Pancasila digali oleh pendiri bangsa itu semua sudah ada dan digali dari bumi pertiwi sendiri. Nyuwun sewu dudu barang impor. Nah, ketika saya diskusi dengan forum badan eksekutif mahasiswa, saya tanya, ayo misalnya Pancasila kita diganti dengan ideologinya Amerika, jenenge Declaration of Independence, mesti dibalik NKRI. Kenapa? Ideologinya Amerika, Declaration of Independence, tidak mengenal keadilan sosial. Terus yang tengah Amerika ini kok demokrasi asu gede menang kelai. Lo kayaknya berapa nih kok? Sama nanggo di Nusantara waktu itu belum ada Indonesia. Ya. Mengurusan rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa? Sumber daya alam, hasil dari SDA, sumber daya alam. Nah, urusan rempah-rempah aja londo diruangi atau kan Indonesia. Apalagi sekarang Indonesia ini awalnya dewe seksi banget. Apa menarik banget, ada gas, minyak, hutan, batu bara, emas, nanti nikel. Dengan demikian tidak mudah bagi NKRI kita ini menata masa depan yang lebih baik. Karena tadi saya katakan bahwa NKRI ini awal dewe hari ini seksi banget, menarik banget bagi kepentingan ya tadi dagang dan sebagainya tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Nusantara kita dijajah Londo Jepang itu sampai ratusan tahun, tapi setelah 17 Agustus tahun 45 proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 2020 umure genep 77 tahun masih utuh Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Itu semua karena ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila, ibu-ibu, saudara-saudara kok sakit ngaten kayak ngomong. Pancasila itu ideologi bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia ini digali oleh pendiri-pendiri bangsa dari bumi Nusantara sendiri. Nyuwun sewu dudu impor, asli saka bumi Nusantara yang wae. Dan ketika Pancasila ini digali oleh Bung Karno, oleh pendiri-pendiri bangsa, ketika itu di Nusantara kita sudah ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sudah ada nama agama. Di Nusantara ketika Pancasila digali oleh pendiri bangsa, Bung Karno salah satunya. Ketika itu sudah ada ratusan suku. Ono Bugis, Sunda, Jawa, Batak. Dalam upaya untuk menatap masa depan NKRI yang lebih baik, kita siap. Oke, gitu ya. Terima kasih ya Pak. Seperti yang tadi ketika paparan saya sampaikan, jangan hanya ketika mendengar tadi saya jelaskan kenapa bangsa ini harus betul-betul hanya dengan Pancasila. Kita NKRI kita ini masih akan putus Sabang Merauke Miangas Pulau Rote bahkan sampai dengan akhir zaman hanya dengan dasar Pancasila. Nah untuk itu saya tadi pesankan kepada ibu supaya dimulai dari
rumah masing-masing. Siapa? Putra, putri, cucu-cucu kita. Itu sejak dari kecil, ketika berusia TK, hafal urutannya Pancasila. Tapi nanti setelah mulai dewasa, mencoba memahami makna dari nilai Pancasila. Dan diharapkan ketika nanti jadi pemimpin, itu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi dimulai dari rumah masing-masing. Karena apa? Justru setiap hari ketemu pendidikan yang paling mendasar, paling utama dan awal itu dimulai dari rumah. Dan apa? Terutama kalau bapak-bapaknya ke kantor, aktivitas. Kalau ibu-ibunya itu keseharian terus. Mereka apa? Semuanya adalah calon-calon pemimpin bangsa yang tadi saya yakinkan bahwa hanya Pancasila yang mampu mempersatukan NKRI. Terkait Pancasila dengan kekerasan perempuan tadi Pak? Ya, tadi saya kira lebih tepat siapa Bu Helda. Karena juga ini kalau bicara terkait dengan di semua agama mengajarkan tidak boleh ada kekerasan. Seperti di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu kan prinsipnya semua orang Indonesia harus berdiri. Silakan agamanya masing-masing. Nah, semua agama di Indonesia melawan atau melarang itu adanya kekerasan. Sila pertama, sila kedua, kemanusiaan jelas. Jadi walaupun dia perempuan, tapi ukurannya yang kita pakai adalah ukuran kemanusiaan.